Pelita Jaya. Ini adalah merupakan laga ke-14 bagi mereka. Dan ini dia Pelita Jaya asuhan Rahmat Darmawan. Ya, kita melihat adanya rotasi bagi tim Pelita Jaya, di mana Imade Kadek Wardana harus diistirahatkan dan diganti oleh Sahar. Dan kita lihat di sini Bajewski dan Safi sebagai ujung tombak, sementara Greg dan Victor Ibonevo serta juga Johan Ibo tidak diturunkan. Dan tim Singoedan Arema Indonesia asuhan Joko Susilo. Aka atau Ahmad Kurniawan yang sedikit membuat perubahan di sektor belakang daripada Arema, dan juga Rodrigo Santoni memberikan kepercayaan bermain untuk menggantikan pos daripada Marcio Souza. Sementara di sektor tengah Satu Ujang dan AW2 Imade Uja. Dan babak pertama Pelita Jaya menghadapi Arema Indonesia dari Stadion Singa Perbangsa Karawang. Sebuah long pass langsung dilayangkan pemain Arema Indonesia. Safi Salih. Dalam laga sore ini, Safi Salih tidak mendapatkan dukungan dari Greg Nwakolo yang tidak dapat diturunkan dikarenakan cedera. Sementara itu, di kubu Arema Indonesia, mereka juga tidak dapat diperkuat oleh 3 pemain andalan mereka di belakang Steve Hesketh dan Johan Ibo. Sementara di depan mereka tidak dapat menurunkan Marcio Souza yang juga terkena akumulasi kartu kuning. Rodrigo Santoni terjatuh, bukan pelanggaran. Laga sore ini bagi Pelita Jaya adalah merupakan laga yang ke-6 di bawah asuhan pelatih Rahmat Darmawan. Dan sejauh ini Rahmat Darmawan baru berhasil memberikan 1 kemenangan melawan PSPS Pekanbaru di tempat yang sama dengan 4-1. Selebihnya mereka harus menelan kekalahan antara lain dari Persib Bandung dengan 1-3. Ya, kita baru saja melihat bagaimana long pass dari Egy Melgiansa yang begitu baik, begitu tepat sekali mengarah kepada rekannya. Dan kita melihat sini memang dengan adanya perubahan daripada pemain belakang Pelita, di mana Ipan Prianto yang biasa diduetkan dengan Stanislav harus diistirahatkan dan digantikan oleh Firdaus Ramadan yang diharapkan bisa membuat kenyamanan bagi para rekan-rekannya. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Masih Arema Indonesia. Kim Yong Hee, main asal Korea Selatan. Tekanan masih diberikan oleh Singoedan. Rodrigo Santoni melebar ke kiri. Arif Arianto tadi. Sebuah kerjasama Rodrigo Santoni, Arif Arianto, Keri Yudiono, dari Aman Saragi, Aris Yulianto sang kapten ke-11 Arema Indonesia, penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Berusaha memanfaatkan lebar lapangan pemain-pemain Arema Indonesia di awal-awal babak pertama. Kim Yong Hee. Ya, memang sangat sedikit sulit bagi coach Rahmat Darmawan di saat dia baru menukangi Pelita Jaya. Baru inilah laga kandang kedua bagi timnya bermain di Singa Perbangsa. Mereka juga pernah bertindak sebagai tuan rumah, namun mengingat pada saat itu memang Pelita mendapatkan hukuman dan mereka harus bermain di Jalak Harupat melawan Pelita Jaya atau melawan Persib Bandung, sehingga menyebabkan juga mereka kalah dengan skor yang cukup telak. Saya pikir inilah mungkin permasalahan yang terjadi bagi tim Pelita. Sementara setelah itu mereka harus tur menuju Jayapura. Betul sekali, Bung. Dan ini juga yang membuat kondisi bagi tim Pelita sehingga mereka memang sampai sejauh ini memang mereka belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Dan sebaliknya, nasib yang sedikit lebih baik dialami Arema Indonesia dalam 3 laga sebelumnya. Mereka berhasil menahan imbang Persija dengan 1-1 dan unggul 2-0 atas PSPS, serta menahan imbang Mitra Kukar di kandang Mitra Kukar dengan 2-2, sebuah hasil yang atau tren yang sangat positif. Dan menghadapi laga selanjutnya, mereka akan diperkuat oleh pemain-pemain baru mereka, antara lain Muhammad Ridwan kembali akan bergabung dengan Arema Indonesia. Bukan pelanggaran tadi.
Ya, dihentikan sebentar oleh wasit setelah Rodrigo Santoni sedikit mengalami masalah, Bung. Ya, belum jelas terlihat di sini. Ya, ini kita lihat. Ya, sepertinya memang ada gangguan tangan atau ya siku daripada Eddie Hafiz yang mengarah ke bagian samping wajah Rodrigo Santoni. Rodrigo Santoni dan juga Boy Jati Asmara diharapkan bisa membuat suatu kejutan bagi Aremania dengan bisa mencetak gol tentunya, menggantikan peran dari Marcio Souza yang cukup dominan bagi tim Arema. Ya, Marcio Souza juga tidak dapat diturunkan dalam laga sore ini dikarenakan akumulasi kartu. Pelanggaran tampaknya terhadap pemain Pelita Jaya Alexander Bajewski. Oh ya, indikasi dengan mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Arianto yang menyebabkan wasit Najamuddin Aspiran memberikan pelanggaran bagi kubu Pelita Jaya, dan tentunya ini juga bisa merupakan sinyalemen berbahaya bagi Pelita Jaya karena bola-bola set piece ini bisa juga membuka peluang untuk bisa mencetak gol apabila memang dilakukan dengan maksimal dan baik. Kita lihat di sini Joko Sasongko yang punya kaki kiri yang begitu baik, dan juga John Takpor, Safi Salih siap untuk melakukan eksekusi. Dihadapi oleh 3 pemain sekaligus, sebuah situasi yang sedikit menguntungkan Pelita Jaya. Di menit ke-6 langsung diarahkan ke gawang Ahmad Kurniawan. Masih sangat sekatan penjaga gawang senior milik Arema Indonesia ini. Ya, memang setelah kembalinya Aka ke tim Arema ini, kita melihat memang sedikit banyak perubahan di sektor penjaga gawang, dan memang kita lihat kenyamanan semakin terbentuk di sektor pertahanan karena melihat penampilan dari Aka yang menurut saya memang lebih baik dari kiper sebelumnya. Kembali terjatuh Santoni tadi, namun bukan pelanggaran Kim Yong Hee kali ini. Lebar ke kanan, Waskito. Masih Waskito, pendek, berusaha memasuki daerah pertahanan Pelita Jaya. Sebuah perebutan bola yang gagal dimaksimalkan oleh pemain-pemain Arema Indonesia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Sebuah crossing meninggalkan lapangan pertandingan, dilepaskan oleh Boy Jati Asmara. Ya, memasuki 7 menit ini kita lihat berkali-kali serangan dari Arema selalu berada di sektor bek kiri atau sayap kanan bagi tim Arema, dan memang ini kita lihat kondisi yang memang menurut saya beberapa menit ini memang lebih banyak dikuasai oleh Arema, sementara Pelita masih mencari bentuk permainan terbaiknya. Belum begitu terlihat kontribusi dari sektor tengah yang bisa memberikan bola atau terupas kepada Bajewski dan juga Safi Salih di depan. Engelbert Sani, salah satu pemain muda yang dimiliki Pelita Jaya Karawang musim ini. Pengawalan yang cukup ketat diberikan kepada Santoni. Laga yang sangat menentukan langkah selanjutnya bagi kedua tim. Bagi Pelita Jaya, berada pada posisi yang ke-14 adalah sebuah ironi, mengingat mereka tidak hanya memiliki Safi Salih, mereka juga memiliki Greg Nwakolo, John Takpor, dan Egy Melgiansyah. Dan sejak 5 pertandingan yang lalu, mereka diasuh oleh pelatih terbaik di Indonesia, Rahmat Darmawan. Perebutan bola di lapangan tengah mewarnai 8 menit pada babak pertama ini. Ya, memang melihat kondisi dari tim Pelita Jaya sendiri, kita juga melihat memang di sini adalah tim yang dikombinasikan antara pemain muda dan juga pemain senior, Bung Opan. Dan itu juga memang perlu proses dan perlu waktu bagi Coach RD untuk bisa membentuk tim ini menjadi tim yang sangat kuat. Kita mengingat juga di saat Pelita ini dikenal dengan tim Young Guns, di saat di
ditukangi oleh Fandi Ahmad. Kita tahu memang di situ juga dia memerlukan waktu yang cukup lama, 3 musim dia membentuk tim, sehingga akhirnya tim Pelita Jaya di saat itu juga di masa itu memang merupakan satu kekuatan yang menurut saya cukup baik dan bisa mengimbangi para tim seperti Persipura, Persija, Persib Bandung dan tim-tim kuat lainnya. Dan inilah mungkin yang kita lihat memang proses itu memang sangat dibutuhkan oleh Coach RD untuk bisa memperbaiki kinerja para pemainnya di lapangan. Dan sejak berubah menjadi kompetisi Liga Indonesia atau kompetisi profesional, sejauh ini Pelita Jaya belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Jauh dari apa yang mereka mampu raih pada zaman Galatama. Di mana saat itu bersama Krama Yuda, Pelita Jaya tampil sebagai kampiun berapa kali. Gagal dijangkau oleh Joko Sasongko. Ini dia pelatih Rahmat Darmawan, pelatih senior yang syarat prestasi di pentas sepak bola nasional. Sebelum membela Pelita Jaya, Rahmat Darmawan sempat melatih timnas Indonesia. Serangan kembali lahir dari Pelita Jaya, John Takpor, peluang bagi Pelita Jaya dan ini dia. Safi Sali, kerjasama dengan John Takpor membuat Safi Sali berhasil menciptakan gol ke-8 baginya musim ini. Ya, satu gebrakan yang sangat baik dari John Takpor. Kita melihat di sini dengan kecepatannya dia mampu untuk masuk di daerah kotak penalti dari Arema dan memberikan passing di mana Safi Sali berdiri begitu bebas dengan sontekan sedikit saja dan menurut saya begitu lemah sontekan dari Safi Sali dan itu udah bisa mematikan dan membuat gol pertama bagi tim Pelita Jaya. Ini dia gerak dari John Takpor, back pass dan bam, kita lihat Safi Sali begitu gampang untuk bisa mencetak gol pertama bagi tim Pelita Jaya. Tentunya momen yang sangat menguntungkan di saat mereka memang memerlukan gol sehingga mengangkat motivasi dan mental bermainnya. Ya, betul sekali Bung Feve, pemain kelahiran tahun 84 asal Malaysia, Safi atau Muhammad Safi Sali, melalui sebuah kerjasama 2 sentuhan dan John Takpor berhasil jebol gawang Arema Indonesia, merubah kedudukan menjadi 1-0. Dan kita lihat bagaimana selebrasi dari Coach RD yang begitu dingin. Tentunya memang harapan dari Coach RD, para pemainnya juga bisa bermain maksimal dan juga terus berjuang, bekerja keras. Karena memang itulah yang dikatakan Coach RD bahwa tidak ada pertandingan yang gampang di ESL ini. Dan semua tim bisa memenangkan pertandingan. Oleh karena itu memang diharapkan para pemainnya, jiwa-jiwa muda di timnya bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Pelita Jaya. Kembali terjadi perebutan bola dengan Safi Sali, Arif Arianto tadi, Kim Yong Hee kali ini. Lebar ke kanan, Waskito. Sam Patrick. Juga kandas Feryaman Saragi, Waskito. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia di daerah pertahanan Pelita Jaya. Langsung diarahkan ke gawang, mudah saja bagi Sahar Ginanjar. Ya, sedikit ada celah tadi di pertahanan daripada Arema Indonesia. Kita lihat tadi bagaimana peluang terupas yang diberikan Joko Sasongko terhadap John Takpor. Tidak ada satupun pemain yang melakukan covering di saat memang ada perubahan defense. Semua mengarahkan atau semuanya memandang bola di saat bola dikuasai oleh John Takpor. Sementara tidak ada orang yang melihat pergerakan dari Safi Sali. Memang ini yang membuat gol tadi tercipta. Sedikit ada perubahan permainan di mana memang biasanya Steve Hesketh dan juga Johan Ibo yang berdiri di situ. Engelbert Sani. Pengawalan ketat diberikan oleh Kerry Yudiono tepatnya. Masih gagal melepaskan crossing Engelbert Sani dari sisi kanan. Ya, tampaknya tanpa Steve Hesketh dan juga Johan Ibo membuat lini pertahanan Arema Indonesia begitu mudah ditembus oleh John Takpor dan juga Muhammad Safi Sali. Sebuah umpan lambung langsung diarahkan ke Rodrigo Santoni di kotak penalti Pelita Jaya. Namun masih jauh dari sasaran. Kembali tekanan dari Arema Indonesia. John Takpor kali ini
Safi Salih maksudnya, Engelbert Sani, Edi Hafid, Stanislav Zekov, Egy Melgiansyah, ya tampaknya terlalu jauh umpan lambung yang dilepaskan oleh Egy Melgiansyah. Arema Indonesia kali ini. Tacklingnya cukup baik dan kita lihat di sini sebenarnya permainan dari tengah Arema cukup baik. Kita melihat bagaimana Kim Yong Hee yang bertindak sebagai gelandang bertahan dan juga Ferry Aman Saragi yang sedikit bertindak sebagai playmaker cukup baik mengarahkan bola. Namun sejauh ini kita melihat permainan dari kubu Arema terlalu banyak mengarah kepada sayap kanan saja dan tidak ada serangan dari sayap kiri. Ya, ini untuk kesekian kalinya crossing dari sayap kanan dan mungkin menurut saya apabila ini terus dilakukan begitu gampang bagi tim Pelita untuk bisa membaca situasi permainan daripada Arema dan mereka harus bisa merubah. Kerry Yudhoyono cukup bagus bermain di sektor kiri. Arif Arianto juga bisa mengarahkan bola ke arah kiri. Namun sejauh ini belum ada perubahan di mana set permainan dialihkan ke sektor sebelah kiri. Iya, tendangan pojok bagi Arema Indonesia setelah bola dibuang oleh Engelbert Sani tadi. Ini dia tendangan pojok bagi Arema Indonesia di menit ke-16 babak pertama. Gagal dijangkau oleh penjaga gawang Sahar Ginanjar. Sam Patrick juga naik jauh membantu serangan bagi Arema Indonesia. Pemain yang sesungguhnya berposisi pada lini pertahan Arema Indonesia, Sam Patrick, kembali melahirkan tendangan pojok yang kedua bagi Arema Indonesia. Tampaknya akan dieksekusi Ferry Aman Saragi. Ada Arif Arianto dan Sam Patrick. Kim Yong Hee, Ferry Aman Saragi, mudah terbaca oleh Ruben Sanadi. Arah bola yang dilepaskan oleh Ferry Aman Saragi. John Takpor, Kim Yong Hee masih terus berusaha menyamakan kedudukan pemain-pemain Arema Indonesia. Kerry Yudhoyono kali ini masih tekanan datang dari Arema Indonesia. Kim Yong Hee, masih Kim, berbahaya Rodrigo Santoni. Ya, baik sekali kita lihat tackling dari Stanislav Zekov, di mana memang satu kesempatan dari Santoni untuk melakukan tendangan bisa diblok. Diapit 3 pemain sekaligus Rodrigo Santoni. Ya, sangat sulit bagi Santoni memang. Kita melihat di sini 3 bahkan 4 pemain tadi ada di sektor pertahanan untuk bisa menjaga crossing yang diberikan. Dan lagi-lagi catatan saya crossing dilakukan dari sektor back kiri dari Pelita Jaya ataupun juga sayap kanan dari Arema. Safi Salih. Ya, pelanggaran oleh kapten kesebelasan Arema Indonesia Haris Yulianto terhadap kapten kesebelasan Pelita Jaya Karawang, Safi Salih. Ini dia pemain senior yang masih mampu bermain pada level Indonesia Super League. Memasuki usia yang sudah 34 tahun, Haris Yulianto masih mampu bersaing. Jelas sebuah pelanggaran, Bung. Tepat sekali kita lihat di sini Haris sama sekali tidak mengambil bola dan dia langsung mengarahkan kakinya ke bagian lutut dari Safi Salih. Tentunya juga keputusan yang sangat tepat menurut saya. Mendapatkan perawatan Safi Salih, pemain yang menyatakan semakin betah bermain bersama Pelita Jaya Karawang di Indonesia. Ini dia proses lahirnya gol pertama bagi Pelita Jaya, sebuah kerjasama yang sangat ciamik antara John Takpor dan Safi Salih, sekaligus menjadi gol ke-8 bagi Safi Salih yang tampil sangat jeger dalam 19 menit awal di babak pertama. Ya, memang apabila setiap gelandang dari Pelita yang mengetahui bagaimana karakter permainan dari Safi, menurut saya memang Safi memang pemain yang punya karakter, tidak bermain hanya di posisinya saja. Ya, shooting Alexander Bajewski tadi. Wow. Ya, lagi-lagi sebuah pelanggaran yang sangat-sangat keras oleh Kerry Yudhoyono terhadap Edi Hafid.
berbuah kartu kuning kedua bagi Arema Indonesia setelah sebelumnya Haris Yulianto memperoleh hadiah yang sama dari wasit Najamuddin Aspiran. Ya, ciri khas dari Kerry Yudhoyono memang dia pemain yang bertipikal pemain keras. Namun ini saya melihat memang satu kondisi di saat memang dia memang sudah sengaja untuk ya mengarahkan kakinya ke bagian kaki daripada Hedi Hafiz dan ganjaran kartu kuning yang cukup setimpal menurut saya. Tentunya juga Kerry Yudhoyono harus sedikit berhati-hati dengan kondisi kartu kuning yang sudah diterimanya. Apabila Arema tidak mau kerugian dengan kartu kuning kedua bagi diri, dan juga kita tahu tadi Haris Yulianto juga sudah mendapatkan kartu kuning, Bung Opan. Iya, betul sekali. Dua pemain belakang dari Arema Indonesia telah memperoleh 2 kartu kuning, sebuah situasi yang sangat berbahaya bagi Arema Indonesia. Waskito Sujarwoko, Kim Yong Hee. Kim Yong Hee menjadi pemain yang paling senior di kubu Arema Indonesia. Lebar ke kiri kali ini, Kerry Yudhoyono. Sebuah umpan diarahkan langsung ke Arif Arianto, namun terlalu jauh, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Pelita Jaya. Ya, kehilangan Marcio Souza di lini depan bagi Arema Indonesia adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Mengingat sejauh ini Marcio Souza bersama Rodrigo Santoni adalah tandem yang diharapkan mampu menjebol pertahanan Pelita Jaya. Ya, memang ada perubahan. Di samping dari skill individu yang dimiliki oleh Marcio Souza dan juga pergerakannya yang kadang-kala juga merepotkan, dan keuntungan dari bola-bola mati yang memang dimiliki oleh Marcio Souza, ini memang yang sedikit kehilangan bagi tim Arema karena dia tidak bisa bermain. Saya melihat di sini bagaimana permainan daripada Arema masih terfokus dengan bermain di sektor sayap dan belum ada sedikit pun indikasi untuk memulai permainan dengan melakukan trupas-trupas yang berbahaya langsung ke jantung pertahanan. Oleh sebab itu kita lihat berkali-kali memang umpan-umpan yang membahayakan dari Arema hanya melalui sayap saja dan belum ada indikasi untuk melakukan trupasnya. Seperti ini kita harus melihat ya keberanian dari Kim Yong Hee melakukan dribbling, running with the ball. Dan inilah yang memang harus diharapkan. Di saat mereka mendapatkan peluang seperti ini, tentunya juga disayangkan, Bung Opan. Karena mereka tidak memiliki seorang Marcio Souza yang selalu kerap sekali mengambil bola-bola mati seperti ini. Betul sekali, Bung Veve. Dan sebuah set piece bagi Arema Indonesia di menit ke-22. Sebuah keuntungan bagi Arema Indonesia tentunya. Peluang untuk menyamakan kedudukan masih tertinggal 1-0. Saat ini, melalui gol yang diciptakan oleh Safi Sali. Dan tampaknya dihadapi 2 pemain dari Arema Indonesia, salah satunya Arif Arianto. Arif Arianto, terlalu jauh melenceng di atas mister gawang Pelita Jaya. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Arif Arianto. Dukungan tiada henti langsung diberikan oleh para Aremania yang datang jauh-jauh dari kota Malang. Ya, memang kita lihat di sini suatu tindakan yang sangat mengagumkan bagi Aremania karena memang mereka jauh-jauh datang untuk bisa mendukung tim kesayangannya, memberikan support walaupun saat ini mereka tertinggal dengan gol Safi Sali. Namun saya pikir juga bukan itu yang mereka harapkan, bahwa mereka tetap menginginkan bahwa Arema bisa menunjukkan pemain terbaiknya walaupun hasilnya memang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Bung Opan. Betul sekali, Bung Veve. Dan selain itu, mereka masih memiliki harapan menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan akan bergabungnya beberapa pemain kaliber yang akan berpindah ke kubu Arema Indonesia di Indonesia Super League. Antara lain Muhammad Ridwan dan juga Ahmad Bustomi tampaknya. Ya, memang apabila kita mendengar rumor-rumor yang ada, saya pikir memang juga sangat menguntungkan bagi Getuk untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bisa mengangkat mungkin perubahan atau membuat perubahan bagi tim Arema. Tentunya juga mungkin ini juga bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi para Aremania karena memang setelah mungkin begitu lama mereka mengharapkan kondisi Arema bisa berubah menjadi baik, mungkin akan terrealisasi Bung Opan dengan masuknya para pemain yang disebutkan Bung Opan tadi. Juga ada Noh Alamsyah, Bung. Ya, terlalu jauh. Kembali sedikit mengendur kerjasama dari lini ke lini antara pemain Pelita Jaya setelah unggul 1-0 memasuki menit ke-25 di babak pertama saat ini.
Ferry Aman Saragi. Kerry Yudiono yang dituju. Lepaskan crossing langsung ke kotak penalti. Tampaknya akan diarahkan ke Boy Jati Asmara. Ya, saya setuju dengan kata Kopan tadi. Memang setelah gol tercipta, permainan dari Pelita memang sedikit melambat. Kita melihat di sini satu hal yang saya lihat bahwa pemain gelandang di mana Egy yang bermain terlalu dalam, terlalu ke bawah, sementara John Takpor yang bermain yang memang agak sedikit melakukan penyerangan atau dia lebih bertipikal ofensif. Ini yang membuat jarak yang begitu jauh, Bung Opan, antara bawah dan juga tengah. Ini yang menyebabkan bahwa memang sedikitnya kurang adanya support bagi Bajewski tadi, yang sedikit kecewa juga dengan umpan-umpan yang tidak mengarah dengan baik kepada dirinya. Sekarang kita lihat bagaimana kembali kondisi passing bola yang tidak begitu maksimal dan akhirnya kembali jatuh di kaki pada pemain Arema Indonesia. Kim Yong Hee, Waskito, Boy Jati Asmara, Kim Yong Hee, pendek saja ke Kim Yong Hee. Layangkan sebuah crossing, kembali Rodrigo Santon yang dituju, masih jatuh di kaki pemain Arema Indonesia. Kerry Yudiono kali ini Ferry Aman Saragi. Masih sedikit melenceng. Ferry Aman Saragi tadi, Kerry Yudiono. Dibiarkan saja, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Ferry Aman Saragi. Salah pengertian pemain Arema Indonesia. Jatuh di kaki Alexander Bajewski. Dibuang saja Haris Sulianto. Jadi Hafid, lemparan ke dalam. Egy Melgiansyah. Stanislav Zekov. Ruben Sanadi tadi. Egy Melgiansyah. Safi Salih. Berjibaku 1 lawan 1 dengan Kim Yong Hee. Berhasil dimenangkan Safi Salih. Ya, tampaknya tidak ada pilihan lain bagi pemain Arema Indonesia selain harus melanggar atau menghentikan laju Safi Salih. Upaya yang dilakukan Catur Pamungkas untuk menghentikan kapten kesebelasan Pelita Jaya Karawang. Ini dia Alexander Bajewski. Ya, cukup menarik ini kita lihat keputusan dari wasit Najamuddin yang menganggap justru Bajewski melakukan pelanggaran. Ya, memang di saat Bajewski melakukan tendangan, datang kaki Boy Jati dari belakang yang menyebabkan memang Bajewski harus akhirnya menendang kaki pada Boy. Sam Patrick, Ahmad Kurniawan menjaga gawang Arema Indonesia. Nyaris dimanfaatkan Safi Salih. Kesalahan yang dilakukan Ahmad Kurniawan. Firdaus Ramadan, Egy Melgiansyah kali ini. Pemain asal Bulgaria, Stanislav Zekov. Egy. Lebar ke kanan, Edi Hafid. Safi Salih kali ini berusaha melewati pemain Arema Indonesia di daerah pertahanan Arema Indonesia. Luar biasa pergerakan pemain asal Malaysia ini, Bung. Iya, liuk-liuk. Betul. Kita lihat dengan kualitas yang dimiliki oleh Safi Salih. Kita melihat sisi dia sebagai striker yang juga memang bukan striker stylish, yang bekerja keras untuk bisa mendapatkan bola. Satu clearance dari Haris Sulianto. Egy Melgiansyah, tekanan masih datang dari Pelita Jaya. Tendangan langsung Egy Melgiansyah. Diarahkan ke gawang Arema Indonesia, sebuah tendangan spekulasi. Berusaha mencoba Ahmad Kurniawan. Memasuki menit ke-29 inilah saat pertama Egy melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh. Dan kita lihat apabila memang Egy kerap sekali bisa memberikan support dari sektor tengah, tentunya peluang seperti ini akan banyak didapat oleh Egy, Bung Opan. Kim Yong Hee. Kerry Yudiono. Kembali Kim Yong Hee. Tekanan datang dari Arema Indonesia kali ini. Rodrigo Santoni, sebuah kerjasama yang mampu terbaca oleh lini pertahanan Pelita Jaya Karawang. John Takpor, Engelbert Sani, Edi Hafid,
Umpan lambung John Takpor diarahkan ke Safi Salih. Ya, satu crossing yang cukup baik dan kita lihat satu antisipasi juga yang cukup baik dari Aka untuk bisa memotong bola crossing yang diarahkan kepada Safi Salih tadi. Rodrigo Santoni gagal mengontrol bola dengan baik. Kerry Yudiono ini dia pemain yang telah memperoleh kartu kuning beberapa menit yang lalu. Menghasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Arema Indonesia. Bahaya. Masih tipis, sebuah crossing yang sangat matang. Masih gagal dijangkau dengan baik oleh Boy Jati Asmara. Iya, satu crossing dari sayap kiri, di mana Arif Arianto memberikan crossing ke tengah. Dan kita lihat di sini, Boy Jati memenangi duel di udara, namun sayang sekali tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Sar Ginanjar. Peluang terbaik menurut saya yang dimiliki oleh Boy Jati. Tampaknya masih harus bekerja lebih keras lagi lini depan dari Arema Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Tersisa kurang lebih 15 menit lagi dari waktu normal di babak pertama. Catur Pamungkas, Kim Yong Hee, Ferry Aman Saragi kali ini. Boy Jati Asmara berusaha melewati Ruben Sanadi tadi. Handball Catur Pamungkas. Play on. Ya, Rodrigo Santoni, peluang bagi Arema Indonesia. Sayang sekali lagi-lagi pemain asal Argentina Rodrigo Santoni tidak mampu mengontrol bola dengan baik. Ferry Aman Saragi, Kim Yong Hee, masih Kim Yong Hee melebar ke kanan. Sam Patrick, tendangan langsung diarahkan ke gawang oleh Sam Patrick. Terlalu jauh dari sasaran dan sangat lemah. Ya, tekanan demi tekanan dilakukan oleh anak Arema untuk bisa mencari gol penyeimbang. Dan tentunya kita lihat di sini peluang dari Sam Patrick yang berusaha melakukan tendangan dari jarak jauh tidak mengarah dengan baik. Kita melihat tadi di tribun kehormatan ada Bung Andri Amin dan juga salah satu calon exco KPSI, Reva Dedi Utama. Dan kita juga melihat tadi ada Steve Esket dan juga John Ibu dari kubu Arema yang tidak bisa diturunkan untuk bermain. Tekanan kembali datang dari Singo Edan. Langsung ke gawang. Ya, kurang jelas Bung Veve. Apakah sebuah crossing atau tendangan yang diarahkan langsung ke gawang dilepaskan oleh Waskito Sujarwoko? Iya, tentunya satu keputusan yang cukup positif apabila arah bola mengarah ke gawang. Dan memang ini satu usaha di mana Waskito melihat tidak adanya pergerakan dari sektor tengah ataupun depan untuk bisa diberikan crossing dan dilakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Namun memang sayang, maksud positifnya tidak bisa berhasil untuk bisa membuat sedikit pun Sahar melakukan atau berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya, Bung Oman. Ruben Sanadi, Safi Salih sedikit turun ke tengah menjemput bola. Egy Melgiansyah, John Takpor, bukan pelanggaran, terlepas dari kaki Sam Patrick. Alexander Bajewski kali ini duel 1 lawan 1. Engel Betsani, Safi Salih, John Takpor berada pada posisi yang salah untuk melepaskan tendangan keras John Takpor Songkali. Ya, satu kerja sama yang cukup baik. Kita tadi diawali dengan Safi Salih melakukan passing dengan back heel-nya, dengan tumitnya mengarah kepada John Takpor. Namun sayang sekali John Takpor hilang keseimbangan untuk melakukan shooting mengarah ke gawang AK dan hilanglah peluang bagi Pelita Jaya. Menarik melihat bagaimana Egy Melgiansyah dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi senantiasa mampu memenangkan duel-duel udara, Bung. Arif Arianto dari sisi kiri penyerangan Arema Indonesia. Rodrigo Santoni yang dituju. Boy Jati Asmara. Langsung, wow, sebuah tendangan spekulasi Catur Pamungkas tanpa kontrol, tendangan first time. Iya, kembali usaha yang cukup positif dari Catur tadi melakukan tendangan di luar kotak penalti.
mengarah ke gawang, namun masih di atas gawang daripada Sahar. Indikasi yang cukup berbahaya bagi tim Pelita Jaya apabila kerap sekali anak-anak Arema bisa diberikan kesempatan melakukan shooting jarak jauh begini, Bung Oman. Ya. Ruben Sanadi, Egy Melgiansyah, Firdaus Ramadan. Salah satu upaya lain dari Pelita Jaya mampu menyimbangkan serangan dari sisi sayap dan juga sisi tengah. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pelatih Rahmat Darmawan, dan peluang lain bagi Rodrigo Santoni. Masih Rodrigo Santoni. Oh, ya sangat sulit sekali bagi Rodrigo. Kita lihat di sini tidak ada support. Kita lihat dia dikerubunin oleh 3 bahkan 4 pemain dan tidak ada sedikit pun pergerakan dari second line untuk bisa meminta bola, sehingga akhirnya dia memberikan atau mengambil keputusan melakukan tendangan, dan itu pun juga tidak berhasil karena memang blocking yang begitu rapat. Alexander Bajewski. Masih beruntung Arema Indonesia memiliki seorang Ahmad Kurniawan dengan sangat tanggap. Penjaga gawang senior ini mampu membaca arah tendangan keras yang dilepaskan oleh Alexander Bajewski. Ya, satu tendangan yang sangat baik dan juga satu tangkapan yang sangat berkualitas dengan melakukan atau terbang menangkap bola. Kita lihat Aka, jam terbang memang yang sudah begitu banyak. Ya, sayang sekali miskomunikasi Kerry dan juga Arif Arianto. Terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan. Out ball, lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya, gagal dikejar oleh Kim Yong Hee tadi, dan ini dia pencipta gol pertama bagi Pelita Jaya. Safi Salih, Egy Melgiansyah, John Takpor, Alexander Bajewski. Masih Bajewski. Kerjasama yang salah komunikasi kali ini antara Bajewski dan juga Salih. Kim Yong Hee, Fas alias Ferry Aman Saragi, terlalu lama memegang bola Ferry Aman Saragi. Pelanggaran dan berbuah kartu kuning bagi Egy Melgiansyah. Berusaha menghentikan laju Ferry Aman Saragi tadi dengan sebuah tackling. Egy Melgiansyah kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Arema Indonesia tentunya. Oh, ya. Kita di sini satu tindakan untuk menghentikan laju daripada Ferry Aman Saragi. Memang tepat sekali dengan jajaran kartu kuning. Rodrigo Santoni lagi-lagi tidak diberi kesempatan sedikit pun, pemain asal Argentina, untuk menciptakan gol. Haris Yulianto, Kim Yong Hee. Ya, juga tidak jelas heading yang dilepaskan oleh Kerry Yudiono. Ya, kita lihat bagaimana instruksi dari Coach Getuk untuk melakukan kontrol dada, tenang, karena memang tidak ada sedikit pun support dari temannya pada saat Kerry melakukan heading. Dan memang juga diperlukan ketenangan bagi setiap pemain untuk bisa menguasai bola tentunya. Ya, jauh sekali kita lihat bagaimana peran atau berdirinya seorang Egy Melgiansyah dan juga John Takpor, sehingga memang ya ini dia lapangan yang begitu luas di sektor tengah dan sangat sedikit sekali para pemain Pelita ada di sana. Kita lihat terlalu jauh sekali di sini, sehingga akhirnya memang sangat sulit bagi anak-anak Pelita juga bisa mengembangkan permainan, karena kita lihat juga setengah pemain daripada Arema semua bermain di sektor pertahanan ya, Bung Oban. Betul sekali Bung Feve. John Takpor, Egy Melgiansyah, Stanislav Zekov, Ruben Sanadi, Egy Melgiansyah berusaha membangun serangan dari sisi tengah. John Takpor maksudnya diarahkan ke Alexander Bajewski tadi dari kaki John Takpor. Oh, lagi-lagi ternyata bagaimana ketenangan dari Arif yang tidak begitu maksimal, sehingga akhirnya bola kembali hilang. Dan ini dia kunci permainan daripada Arema, Kim Yong Hee di sektor tengah. Setelah laga sore ini, 3 hari kemudian, Pelita Jaya kembali akan menjamu tim asal Jawa Timur lainnya, Persela Lamongan. Sementara itu bagi Arema Indonesia, mereka akan bertandang ke salah satu kandang maut Persib Bandung.
juga pada tanggal 15 Maret. Oh, baik sekali. Alexander Bajewski berusaha melepaskan diri. Alexander Bajewski terlambat melepaskan shooting. Alexander Bajewski. Ya, satu skill individu yang cukup baik dari Bajewski. Mengambil keputusan melakukan dribbling melewati 1-2 pemain dari Arema. Namun sayang sekali. Ini dia berhasil melewati St. Patrick. Gagal melewati Kerry. Pemain asing asal Macedonia. Nyaris menjebol gawang Arema Indonesia untuk yang kedua kalinya. Tampaknya benturan kembali terjadi. Membuat Egy Melgiansyah tampak menutup wajahnya. Sebuah benturan yang mengarah ke wajah Egy Melgiansyah. Pemain muda yang tetap setia berada di kubu Pelita Jaya Karawang. Salah satu pemain nasional Indonesia. Lima menit kurang lebih tersisa di babak pertama ini. Pelita Jaya masih unggul dengan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Safi Salih pada menit ke-11. Beberapa peluang tercipta oleh Arema Indonesia melalui Rodrigo Santoni, namun sejauh ini belum berhasil membuahkan 1 gol pun. Iya, bukan pelanggaran, masih mampu dikuasai Safi Salih. Berbahaya. Peluang lain bagi Pelita Jaya Karawang yang terbuang. Kita lihat bagaimana usaha dari Safi Salih berjibaku untuk bisa kembali menguasai bola. Namun sayang sekali Joko Sasongko tidak bisa memaksimalkan peluang yang diberikan oleh Safi Salih. Tendangannya masih jauh dan masih terlalu tinggi di atas gawang dari Aka. Terlalu keras Joko Sasongko melepaskan peluang begitu saja. Arema Indonesia kali ini Ferry Aman Saragi mampu dihalau Egy Melgiansyah. John Takpor masih Ferry Aman Saragi. Arif Arianto, Kerry Yudiono. Pelanggaran terhadap Egy Melgiansyah tampaknya oleh Catur Pamungkas. Ini dia pemain muda milik Arema Indonesia. Ya, pelanggaran dari belakang. Kita lihat dari Catur menginjak kaki daripada Egy Melgiansyah. Tampaknya Arema Indonesia atau pelatih Joko Susilo menempatkan Rodrigo Santoni sendiri di depan, bekerja sendiri, dan kita tidak melihat adanya support yang berarti dari second line Arema Indonesia mendukung keberadaan Rodrigo Santoni. Perebutan bola Joko Sasongko dan juga Waskito Sujarwoko. St. Patrick masih terus berusaha mencari celah atau kelemahan dari Pelita Jaya Karawang, pemain-pemain Arema Indonesia, untuk menyamakan kedudukan. Baik. Ya. Sangat tenang pemain Pelita Jaya. Alexander Bajewski, Engelbert Sani, Edi Hafid kali ini. Safi Salih kerjasama dengan Edi Hafid. Ya, kita lihat kerjasama yang begitu baik antara pemain belakang Edi Hafid dan juga Safi Salih. Wall pass yang cukup baik, namun sayang sekali kontrol Edi Hafid selalu jauh sehingga kita masih mampu dipotong tadi. Egy Melgiansyah. Ya, kembali kerjasama Engelbert Sani. Jelas berada pada posisi offside Safi Salih. Betul, sangat disayangkan. Kita lihat kembali wall pass atau one to touch yang begitu baik dari anak Pelita bisa membongkar pertahanan daripada Arema. Namun sayang sekali Engelbert Sani tidak berani mengambil keputusan melakukan shooting bongkapan alas meter terbuka, dan memang jelas kita lihat pergerakan dari Safi offside. Sedikit terlambat terupas yang diberikan oleh Engelbert Sani. Kembali tekanan datang dari Pelita Jaya. John Takpor
Dan ini dia Alexander dan juga John Takpor, dibuang saja peluang emas lainnya bagi Pelita Jaya Karawang. Kerjasama Bajewski dan juga Takpor. Iya, berkali-kali kita lihat memasuki menit akhir, kita lihat umpan-umpan pendek dan wall pass yang sangat mematikan dari anak Pelita mampu kembali membongkar pertahanan Arema. Namun kembali sayang sekali, passing dari Bajewski tadi terlalu jauh dari jangkauan John Takpor, sehingga akhirnya masih bisa dibuang tadi oleh Sammy Pierre Patrick. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya, tampaknya akan dieksekusi oleh Joko Sasongko. Safisali. Iya, upaya Kim Yong Hee menghalau Safisali, membuat tendangan pojok harus diulang bagi Pelita Jaya. Joko Sasongko masih mampu digapai oleh Eke atau Ahmad Kurniawan. Tersisa kurang lebih 1 menit dari waktu normal tambahan waktu di babak pertama ini. Kerry Yudiono. Oh, ya cukup keras tadi pelanggaran Angel Bertsani terhadap Arif. Tendangan bebas bagi Arema Indonesia. Kembali Rodrigo Santon yang dituju. Ferry Aman Saragi kali ini langsung diarahkan ke gawang. Tendangan keras dari Ferry Aman Saragi membentur pemain bertahan Pelita Jaya. Dan ini dia akhirnya wasit Najamuddin Aspiran menyudahi jalannya babak pertama, di mana Pelita Jaya saat ini unggul 1-0 melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Safisali.